Hai, halo adik-adik, shalom. Senang sekali ya. Hari ini kita jumpa lagi di Sekolah Minggu Online GKJ Karanganyar bersama Bu Ati, dan nanti Ibu Ana akan menyampaikan firman Tuhan. Nah, adik-adik, meskipun sekarang ini kalian sudah bersekolah ya, tapi kita masih bersabar dulu untuk sekolah minggunya, kita masih online. Jadi tetap mengikuti online, tapi meskipun online kita masih bisa bersukacita, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik, karena masa pandemi ini masih ada di sekitar kita, kalian tetap jaga kesehatan, makan makanan bergizi, pakai masker. Kalau keluar rumah nggak boleh jauh-jauh. Ke sekolah selesai langsung pulang, nggak boleh mampir-mampir lagi. Dan sering-sering mencuci tangan supaya tubuh kita bebas dari virus atau kuman apapun. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai sekolah minggu kita, Bu Ati mau sapa kalian semua dulu. Baik, Bu Ati mulai dari kelas yang paling kecil, yang lucu-lucu, yaitu dari kelas Bethlehem. Halo anak-anakku dari kelas Bethlehem, shalom. Iya, kemudian kita ke yang tengah dari kelas 1 sampai kelas 3. Hai semua, shalom. Iya, sekarang yang kelas besar ya. Kita mulai dari kelas Kanaan. Halo adik-adik kelas Kanaan, shalom. Oke lah, sudah lengkap semuanya. Sudah siap kita akan mengikuti ibadah ini? Baik, adik-adikku yang dikasihi Tuhan, untuk mengawali sekolah minggu kita pagi hari ini, kita akan memuji nama Tuhan. Teman kita, Dek Vovo dan Kak Fiona, mengajak kalian semua untuk memuji nama Tuhan. Ayo anak-anakku semua boleh bangkit berdiri. Kita akan pujikan lagu Ku Daki-daki Gunung yang Tinggi.
kita sudah bernyanyi, memuji memuliakan Tuhan. Dan sekarang saatnya kita akan berdoa. Adik-adik silakan duduk dengan tenang. Buatikmu hantarkan dalam doa. Ayo adik-adik semua, tangan dilipat, tutup mata, dan tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu. Terima kasih Engkau sudah memberkati kami sepanjang hidup kami. Saat ini Tuhan, kami akan sekolah minggu online. Mari Tuhan datang ke rumah kami masing-masing. Tuhan memberkati kami. Tuhan mengurapi dengan Roh Kudus-Mu untuk kami semua. Kami juga berdoa untuk Ibu Ana yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati, Engkau mengurapi Ibu Ana, supaya Ibu Ana menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, siapa yang minggu kemarin sekolah minggu? Ya, oke. Kalau minggu kemarin kalian sekolah minggu, pasti ingat ada ayat hafalannya loh. Ayo diingat-ingat ayat hafalannya. Oke, sudah ketemu ayat hafalannya? Ya, sekolah minggu tanggal 7 November kemarin. Dari ayat apa? Ayo. Oke, siap? Teman kita, Selo, akan menyampaikan ayat hafalan minggu kemarin. Coba nanti sama nggak dengan yang adik-adik ingat-ingat? Sudah siap? Oke, Selo silahkan. Halo teman-teman sekolah minggu, saat ini saya akan menyampaikan ayat hafalan minggu tanggal 7 November 2021 yang diambil dalam kitab Mazmur pasal 127 ayat 4. Demikianlah sabda Tuhan, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Amin. Nah teman-teman dan Bunda Wati, itu tadi ayat hafalan minggu 7 November 2021. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dadah. Terima kasih Selo sudah membantu Bu Wati menyampaikan ayat hafalan ini. Benar sekali, ayat hafalan tanggal 7 November kemarin dari Kitab Mazmur 127 ayat 4. Bagaimana? Demikian. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siapkan kitab sucinya. Nanti kita buka, kita baca bersama-sama. Untuk yang kelas Bethlehem, Mama Papa, kami minta tolong untuk membantu membacakannya ya. Dan sebelum membaca firman Tuhan, kita akan pujikan firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku taruh di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Tuhan tolong padaku. Sekali lagi. Firman Tuhan ku dengar,
Bacaan firman diambil dari Markus 13 ayat 1-8. Pasal 13 khotbah tentang akhir zaman, bait Allah akan diruntuhkan. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Permulaan penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes, Andreas bertanya sendirian kepadanya, "Katakanlah pada kami bila mana itu akan terjadi, dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya?" Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang yang memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar berderu perang atau kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan tetapi gempa bumi di berbagai tempat dan akan kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan jelang zaman baru." Adik-adik, tadi sudah mendengarkan firman Alkitab yang sudah dibacakan oleh Dek Fiona dan juga sudah memuji nama Tuhan. Sekarang Bu Ana mau menyampaikan cerita. Sebelumnya Bu Ana mau tanya dulu adik-adik, pernah kehujanan enggak? Pasti pernah ya. Pada saat hujan adik-adik lupa bawa payung enggak? Pernah enggak? Pasti pernah juga ya. Seperti ini payungnya, pasti adik-adik sudah tahu kan bentuk payungnya? Ada macam-macam payung. Nah, adik-adik di sini Bu Ana mau cerita tentang seorang anak namanya Rita. Adik-adik, Rita ini rencana mau bepergian dengan ayahnya sama ibunya ke rumah neneknya. Suatu hari dia bilang sama ibunya sama ayahnya, "Ya, aku mau ikut ke rumah nenek, boleh ya?" Kata ayahnya, "Ya tentu boleh, karena kita memang harus pergi ke rumah nenek. Kita harus menengok nenek, karena nenek sudah tua, maka kita harus rajin-rajin menengok nenek, menyambangi nenek." Adik-adik, neneknya Rita itu tinggal di sebuah pedesaan yang agak terpencil, jadi di dekat pegunungan seperti itu ceritanya. Kemudian pada saat mau berangkat, Rita itu sudah siap-siap dengan apa? Dengan bekalnya. Dia iseng-iseng membawa bekal. Bekalnya nasi goreng sama telur ceplok. Adik-adik bisa bayangkan nggak gimana rasanya enaknya nasi goreng? Adik-adik pernah makan nasi goreng nggak? Pasti pernah ya. Minta sama mamahnya sama papahnya yang nggak pedes kalau masih kecil. Tapi kalau sudah besar pasti ya sukanya yang pedes. Nah adik-adik, Rita itu juga demikian. Adik-adik, Rita itu juga persiapan membawa bekal. Dia bilang sama ibunya, "Bu, aku dibawain bekal nasi goreng sama telur ceplok ya Bu ya?" "Iya, saya bawain. Tapi sebelumnya sarapan dulu lagi ya. Sebelumnya sarapan dulu ya sebelum kita berangkat." "Iya Ibu, saya mau makan dulu, saya mau sarapan dulu." Nah adik-adik, setelah persiapan, Rita sama ayahnya sama ibunya udah siap untuk berangkat ke rumah neneknya. Dia sudah bawa bekalnya, sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Kemudian pada saatnya mereka bertiga berangkat dengan menaiki sebuah mobil. Adik-adik, perjalanan dari rumah Rita ke rumah neneknya itu begitu jauhnya. Jadi harus menempuh perjalanan yang jauh dan jalannya tidak mulus adik-adik. Jalannya itu berkelok-kelok, banyak bebatuan karena di samping-samping itu ada sawah-sawah. Kemudian ada sungainya juga karena rumah neneknya Rita itu begitu dalam di pedesaan. Adik-adik, selang beberapa jam perjalanan, pada Rita tadi sudah sarapan dari rumah. Kemudian dia merasakan perutnya keroncongan. Adik-adik tahu nggak keroncongan gimana? Bunyinya krok gitu ya, seperti kalau kelaparan kan krok seperti ini. Nah adik-adik, kalau lapar yang ditahan
Kalau nggak cepat-cepat dimakan, nanti akan membuat sakit. Demikian dengan Rita, adik-adik. Di dalam perjalanan yang tadi beberapa jam tadi, Rita merasakan perutnya keroncongan. Kemudian dia merasa lapar sekali. Tadi Rita sudah adik-adik pinter ya adik-adik membawa bekal dari rumah. Dia bawa nasi goreng sama telur cepotnya dari rumah. Kebetulan ini saya tadi sudah membawa bekal, sudah membawa nasi goreng dari rumah. Kalau begitu saya makan aja. Di perjalanan Rita makan adik-adik dengan lahapnya dan sambil membawa minum juga tadi. Akhirnya perut Rita menjadi kenyang. Adik-adik, kemudian dia bilang sama ayah sama ibunya, "Ibu, ayah, perutku sudah kenyang, tadi keroncongan. Sekarang saya tambah semangat lagi untuk menuju ke rumah nenek." "Iya, kamu memang harus makan yang teratur." Nah, adik-adik, dia udah sampai di rumah neneknya. Karena apa, adik-adik? Rita bawa bekal tadi karena di sekitar rumah neneknya itu warung makannya sangat jauh sekali. Jadi kalau mau membeli sesuatu itu harus memerlukan menempuh jalan yang agak lama, agak panjang dan memakan waktu. Jadi Rita sudah dari rumah sudah berjaga-jaga membawa bekal. Adik-adik, Rita tadi adalah anak yang apa adik-adik? Yang siap sedia. Siap sedia sebelum apa adik-adik? Sebelum melakukan sesuatu. Tahu adik-adik ini ceritanya mengapa kok Rita membawa bekal dari rumah, dan tahu nggak apa maksudnya dari cerita ini? Maksudnya adalah kalau kita harus senantiasa berhati-hati. Sekarang Mbak Ana mau tanya dulu. Adik-adik pernah dengar cerita atau berita hoak itu? Mudeng nggak sih adik-adik kalau yang masih kecil-kecil berita hoak itu? Belum mudeng ya. Kalau yang sudah besar pasti sudah tahu ya hoak, berita hoak dan sebagainya. Tapi Mbak Ana mau tanya lagi deh, kalau adik-adik kan di rumah juga mau punya HP ya, yang HP kadang untuk belajar, kadang untuk main, kadang ada game. Nah di situ kadang ada kadang ada berita-berita yang sekiranya membuat hati kita itu takut, membuat hati kita sedih. Oh, ada berita seperti ini, ada berita kecelakaan, kemudian ada berita anak di sana itu diculik, terus ada berita di sana ada orang yang jahat yang menjahatin anak kecil. Nah, adik-adik harus waspada dengan seperti itu, dengan berita seperti itu. Jangan sampai adik-adik katakanlah kalau ada berita seperti itu di HP-nya, langsung aja bilang ke ibunya, ayahnya, mamahnya, papahnya, "Ya, ibu, mama, papa, ini kok ada berita seperti ini, bener nggak ya? Ini perlu disampaikan ke teman kita nggak ya? Ya, Bu." Nah, pasti ayah sama ibu pasti akan menyeleksi dari berita-berita itu. Jadi adik-adik jangan percaya dengan berita-berita yang kadang membuat kita itu sedih, membuat kita itu takut. Nah, sebagai anak Tuhan juga seperti itu adik-adik. Kita harus selalu berhati-hati, kita harus selalu waspada, dan kita harus selalu berjaga-jaga. Seperti tadi, Rita tadi adik-adik membawa bekal pada saat mau ke rumah neneknya. Karena rumah neneknya itu jauh dari warung. Coba kalau Rita itu nggak membawa bekal dari rumah, perutnya pasti sakit karena menahan rasa lapar. Tapi karena Rita itu sudah berjaga-jaga dan dia sudah mengerti tempat neneknya jauh dari warung, maka dia membawa bekal tadi. Juga sama tadi adik-adik yang di depan Mbak Ana bilang ini tadi ada bentuk payung, karena sekarang itu kadang sering hujan dan kadang hujan kadang enggak, maka kita harus selalu adik-adik sedia payung sebelum hujan. Jadi meskipun tidak hujan pun kita sudah siap payung. Apalagi kalau hujan kita sudah siap payung. Nah adik-adik seperti tadi adik-adik, jadi adik-adik harus benar-benar siap, adik-adik harus benar-benar waspada, karena sekarang banyak sekali hal-hal yang bisa membuat kita menjadi sedih, susah, kemudian membuat kita takut karena ada berita-berita yang kadang kita tanpa sengaja adik-adik buka di HP, kemudian ada peristiwa yang mungkin adik-adik membuat adik takut yang sebenarnya itu belum tentu kebenarannya. Jadi adik-adik harus senantiasa ingat, dan harus adik-adik setiap ada sesuatu yang adik-adik merasa takut atau sedih, yang pas saat kita adik-adik sering misalnya main HP itu bilang ke ayah, ibu, ke mama, papa. Jadi adik-adik jangan bertindak sendiri. Jadi anak Tuhan harus senantiasa
berjaga-jaga dan selalu waspada. Dengan cara apa adik? Dengan cara kalau ya sudah bisa baca Alkitab, ya baca Alkitab. Kalau belum bisa baca Alkitab, bilang ke mama, papahnya, ke ibu ayahnya, suruh membacakan dan adik-adik mendengarkan. Kemudian adik-adik rajin juga memuji nama Tuhan. Dan juga adik-adik ini di sekolah minggu meskipun masih online, adik-adik juga rutin ya setiap minggu juga mengikutin dan juga ikut di dalam sekolah minggu meskipun masih online. Itu adik-adik ceritanya yang bisa Bu Ana sampaikan. Jadi anak Tuhan harus senantiasa adik-adik waspada, harus senantiasa siap sedia dalam hal adik-adik dalam hal bisa menyeleksi apa ini berita yang baik, apa ini berita yang buruk, apa ini berita yang benar, atau ini berita yang tidak benar. Baiklah adik-adik, demikianlah firman yang bisa Bu Ana sampaikan. Kita akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Ya Bapakku, terima kasih atas firman yang Engkau berikan kepada kami pada saat hari ini. Kiranya jadikanlah kami sebagai anak-anak yang selalu waspada dan tidak gampang untuk menerima hal-hal yang tidak baik dari luar dan bisa menyeleksi apa yang kami terima. Ya Allahku, tolong kami untuk senantiasa menjadi anak yang senantiasa setia akan Engkau, senantiasa memuji akan namamu dan menjadi garam dan lilitmu dimanapun kami berada. Dalam nama Putra Tunggal Tuhan Yesus Kristus doa kami haturkan. Amin. Terima kasih Bu Ana sudah menyampaikan firman Tuhan dan juga untuk Kak Fiona yang sudah membantu membacakan firman Tuhan. Nah, adik-adik yang di rumah ada ayat hafalannya untuk firman Tuhan hari ini dari kitab Markus 13 ayat 5b. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Buat diulangi ya, dari Markus 13 ayat 5b. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahannya jangan diuntel-untel ya. Masukkan ke dalam amplop, terus tuliskan persembahan untuk sekolah minggu. Dan nanti biar mama atau papa yang bawa ke gereja. Untuk mengiringi persembahan, kita bersama-sama akan memujikan lagu Ku Bawa Persembahan. Mari kita menyerahkan persembahan kita sekaligus penutup untuk acara ini. Buati yang hantarkan. Ayo anak-anak, tangan dilipat, tundukkan kepala, tutup mata. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu. Hari ini kami menyerahkan persembahan kami sebagai ucapan syukur atas berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Berkati dan sucikan persembahan kami ini dan supaya boleh kami pakai untuk kemuliaan-Mu. Dan kami juga berdoa untuk saudara kami yang dipercaya mengelola persembahan kami. Kiranya Engkau memberikan hikmat kebijaksanaan supaya seturut dengan kehendak-Mu. Bapa di surga, sebentar lagi ibadah ini akan selesai. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ini ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati kami, biarlah damai sejahtera melingkupi hidup kami. Kami serahkan seluruh kegiatan kami di minggu yang akan datang ke dalam tangan Tuhan.
Bapa di surga, bila di dalam kami ibadah ini ada terselip dosa dan kesalahan kami mohon ampun. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekolah minggu kita hari ini telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Jaga kesehatan, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Aku diberkati. Aku diberkati. Sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari berganti